Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami ingin menampilkan hasil rancangan kami. Sebelum saya menjelaskan hasil rancangan-rancangan yang telah kami buat, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Saya Muhammad Farhan, kemudian ada teman saya yaitu Muhammad Taqiyuddin Zaki. Baik, untuk definisi chatbotnya mungkin bisa ditampilkan. Nah, chatbot adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk memanipulasi percakapan manusia secara otomatis melalui platform teks ataupun suara. Nah, kemampuan simulasi percakapan ini memungkinkan bahwa chatbot ini diimplementasikan dalam beragam sektor. Nah, mulai dari layanan pelanggan, kemudian strategi pemasaran dan aplikasi hiburan. Nah, kami di sini berfokus ke sebuah hiburan gitu ataupun tontonan. Kemudian chatbot digunakan dalam berbagai bidang. Nah, yang saya sebutkan tadi seperti pelanggan juga, pemasaran, pendidikan, dan juga hiburan. Baik, untuk next. Untuk latar belakangnya mungkin kami mengidentifikasi untuk menghadirkan solusi-solusi yang lebih interaktif. Jadi personal dalam memberikan rekomendasi film. Nah, chatbot berbasis buatan yang kami rancang ini akan dikombinasikan dengan pendekatan role based. Jadi kami pandang sebagai inovasi yang potensial. Kemudian pendekatan ini mampu meningkatkan pengalaman pengguna untuk menyediakan rekomendasi yang cepat dan relevan gitu. Lanjut. Baik, untuk segmen pasarnya mungkin yang pertama ada penggunaan internet umum. Nah, penggunaan internet umum ini adalah segmen yang mencakup individu yang aktif dalam mencari referensi hiburan secara daring. Kemudian yang kedua ada komunikasi penggemar. Ini kelompok yang terdiri dari individu gitu, dengan minat seperti pada kategori konten-konten tertentu. Tergantung pengguna mau minat dengan genre yang seperti apa. Contohnya seperti musik, olahraga, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada dari aspek demografi. Nah, kami menargetkan untuk kelompok remaja dan dewasa dengan rentan usia 15 sampai 35 tahun. Nah, pemilihan segmen ini kami dasari oleh fakta-fakta bahwa kelompok usia ini merupakan konsumen utama konten video digital yang memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap interaksi berbasis teknologi ini. Nah, untuk data pesaing bisa kalian lihat logo-logonya, mungkin kalian tahu. Di sini ada juga yang pertama adalah Rel Godbot. Nah, saya mungkin akan menjelaskan sedikit untuk kita memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai ekosistem pasar yang kami telah melakukan observasi. Jadi kami telah melakukan observasi pasar terhadap beberapa platform yang bergerak di ranah serupa seperti yang kami rancang, yaitu chatbot. Seperti yang pertama yaitu Rel Godbot ini. Nah, itu kemudian ada juga Netflix Bot yang melalui Telegram. Kemudian ada juga Taste.io. Nah, ini yang berbasis AI. Untuk segmen pasar yang kami observasi ini, mereka telah menunjukkan bahwa kebutuhan akan rekomendasi konten digital memang sangat nyata di kalangan pengguna. Mungkin tiga itu saja untuk data pesaing kami gitu, yang kami telah observasi di pasaran. Baik. Mungkin untuk kelebihan yang dimiliki aplikasi bisa dijelaskan oleh teman kita yaitu Taki. Pada Taki, dipersilakan. Oke, terima kasih Farhan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Berikut ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi chatbot kami. Yang pertama itu integrasi penuh dengan website. Chatbot itu sudah tahu apa saja, mungkin beberapa video apa saja yang ada di dalam website kami. Website kami adalah referensi nonton. Jadi si chatbot itu
bakal tahu judul-judul video apa saja yang ada di dalam referensi nonton, terutama yang kami input di database. Kedua, yaitu antarmuka interaktif. Mungkin di bagian demo nanti kalian bisa lihat secara langsung, karena antarmukanya simple, tidak banyak macam-macam, tinggal tanya, kirim, udah. Yang ketiga, ada potensi multi platform. Jadi chatbot kami ini tuh menggunakan format penulisan dokumen yang rapi. Jadi kami menulisnya di VS Code dalam bentuk JavaScript dan juga file JSON, sehingga apabila chatbot ini ingin dikembangkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berbagai macam, itu masih bisa. Yang keempat itu personalisasi tinggi. Rekomendasi yang diberikan oleh chatbot itu tuh sesuai dengan preferensi yang diinginkan oleh si pengguna. Nanti kita bisa lihat, misalnya si pengguna mau nonton berita, si chatbot bakal ngasih judul-judul video berita gitu. Itu kelebihannya. Berikutnya ada metode NLP apa saja yang kami gunakan. Yang pertama itu ada text normalization. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengubah teks input ke dalam format standar. Jadi kalau misalnya ada typo sedikit, ada kata-kata yang terlalu banyak memakai verb gitu, itu bakal disederhanakan. Yang kedua, stop word removal. Ini belum diganti ya, mohon maaf. Jadi dia ini bakal mengetahui ekstraksi kata kunci ya. Misal nanti di chatbot itu kita bertanya kata-kata yang mengandung kata video, mengandung kata kasih sayang, mengandung kata tampilkan, judul, tentang, dan sebagainya. Apabila kata-katanya mengandung kata-kata itu di pertanyaan kalian nanti, dia bakal bisa menjawabnya. Dan ketiga itu ada entity extraction. Jadi entitas di sini itu adalah kategori-kategori yang kami punya tadi, dan itu diekstrak supaya si entity extraction ini bisa terhubung dengan database kami, yang dimana jika chatbotnya ditanya soal kategori, maka dia bisa langsung menjawabnya. Yang keempat ada intent recognition. Di chatbot kami menggunakan file namanya intent.json, yaitu mungkin maksud dalam bahasa Indonesia atau sapaan. Jadi metode ini tuh dia men-setting kata-kata apa saja yang kira-kira akan ditanyakan oleh user kepada chatbot. Contoh di kode ini terlihat, apabila si user bertanya cara login, dia bakal menjawab, untuk login silakan klik tombol login di pojok kanan atas halaman. Jadi kata-kata itu sudah disetting sehingga si chatbot bisa menjawabnya. Tadi itu adalah 4 metode NLP yang kami pakai untuk membuat chatbot kami ini. Oke, sebaiknya langsung ke demo aplikasi saja. Oke, baik. Ini adalah web kami, yaitu referensi nonton, yang bisa kalian lihat di video sebelumnya, yaitu video referensi nonton tanpa iklan. Baik, di sini di kanan bawah ini ada chatbot yang seperti saya bilang antarmukanya interaktif ya, simple saja. Mau munculin chatbot tinggal klik ini aja, nanti bakal muncul, dan kalau mau hilangin tinggal hilang aja. Contoh, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan demo yang akan kami ujikan kepada chatbot kami. Yang pertama yaitu seperti biasa, sapaan pada umumnya, halo. Maka dia bisa menjawab, halo, ada yang bisa saya bantu? Mengembalikan pertanyaan awal default dia tadi. Yang kedua, apa kabar? Dan dia bakal menjawab lagi, kabar saya baik, selalu siap membantu Anda mencari video. Yang ketiga itu mulai masuk ke kategori apa saja yang ada. Oke, dia bakal menjawab. Karena di video referensi nonton kami ini memiliki beberapa kategori, punya 5 kategori, yaitu musik,
gaming, berita, olahraga, dan podcast. Dan chatbot ini sudah terintegrasi dengan database kami. Dia bisa menjawab kategori apa saja yang ada di dalam web ini. Berikutnya yaitu cara login, cara logout. Cara login, dia akan menjawab tombol login ada di pojok kanan atas halaman, seperti yang disetting di instance.json tadi, yaitu di sini. Apabila saya belum login, dia bakal bisa tahu saya siapa. Dia bakal nggak tahu siapa yang login saat ini karena belum ada yang login. Saya bakal lanjut dengan mencontohkan saya login terlebih dahulu. Oke, saya sudah login. Kita ulang pertanyaan tadi. Saya siapa? Oke, dia bakal tahu. Karena kita login sebagai namanya Zalmora tadi, maka dia bakal menjawab Anda saat ini login sebagai Zalmora. Apabila kita bertanya lagi cara logout, dia bakal menjawab seperti sama, karena tombol login yang di atas kanan tadi itu bakal berubah jadi logout apabila kalian sudah login. Maka kita coba saja tombol logout dan bakal kembali ke registrasi. Cuman saya akan melanjutkan demo ya. Sudah tadi saya siapa, tampilkan beberapa video gaming misalnya. Tampilkan beberapa video gaming, maka dia bakal ngasih beberapa judul gaming nih. Di bagian ini dia akan menjawab tentu ini beberapa rekomendasi dari kategori gaming. Kenapa dia bisa mencari kata gaming ini? Karena gaming itu sudah kami kategorikan di dalam database-nya, seperti Windows Saudara, Black Ops, Call of Duty, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kategori yang lainnya. Saya akan contohkan video musik. Nah, dia bakal munculin beberapa video musik. Selanjutnya itu, dan juga dia bisa tahu judul. Misal saya tanya nih, judul lagu tentang yang ada di database ya, itu tentang judulnya Dirgat misalnya. Dia bakal tahu penyanyinya siapa, judulnya apa. Ini judul yang dia temukan dengan kategori Dirgat. Atau mungkin kata-kata hello, bisa juga lagunya Adele. Hello. Nih, lagu Adele, hello, dia tahu. Selanjutnya misalnya dia mau nyari video podcast. Nah, dia bakal memberi beberapa judul podcast yang ada di database kami. Apabila kalian sudah selesai mencari rekomendasi apa saja, jadi judul-judul yang kami berikan di sini itu adalah judul-judul rekomendasi. Yang mungkin apabila kalian bingung mau nonton apa, itu bisa aja kalian cari di sini. Apabila kalian sudah selesai, tinggal bilang aja terima kasih, dia akan menjawab terima kasih. Sama-sama senang bisa membantu Anda. Oke, mungkin sekian saja dari kami, dari PowerPoint dan juga demo aplikasi chatbot kami ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.